Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 11 akan menjelaskan tentang Managing Global Assignment dengan saya sendiri, Revi Tirtaharja, dan teman saya, Jeffrey Rinaldi. Managing Global Assignment. Banyak manajer melihat penugasan internasional sebagai peluang besar. Ini mungkin kesempatan untuk memajukan karir seseorang, menghasilkan lebih banyak uang, atau mempelajari hal-hal baru. Mungkin mewakili tantangan pribadi atau cara menuju kehidupan yang lebih menarik. Manajer yang mengambil tugas global semacam itu melaporkan mempelajari keterampilan manajerial baru. Global Assignment. Beberapa orang ditugaskan atau diminta oleh atasan mereka untuk pindah ke luar negeri untuk pekerjaan tertentu. Penugasan yang lain memulai langkah mereka sendiri dengan menerima pekerjaan dengan perusahaan di luar negeri yang menawarkan mereka peluang, dan yang lain pindah ke luar negeri tanpa pekerjaan atau tentang bagaimana mereka akan mencari nafkah di sana. Implication of Employer Initiated and Self-Initiated Global Assignment, atau pengertian dari penugasan global oleh atasan mereka atau oleh diri sendiri. Employer Initiated Global Assignment. Karyawan mungkin tidak menginginkan penugasan tersebut tetapi merasa terdesak untuk menerimanya. Karyawan mungkin tidak dapat memilih lokasi penugasan baru. Karyawan harus memiliki keamanan kerja relatif selama di luar negeri. Karyawan dapat menegosiasikan paket ekspatriat yang menarik secara finansial, termasuk perjalanan pulang, tunjangan hidup asing, dukungan untuk pasangan dan keluarga. Karyawan dapat menegosiasikan ketentuan repatriasi. Pengusaha sangat bervariasi dalam dukungan yang mereka berikan dan seberapa baik mereka mengelola proses ekspatriasi. Atasan biasanya bertanggung jawab atas pengaturan hukum seperti visa dan lisensi. Pengusaha perlu mengelola ekspatriasi dan repatriasi. Atasan dapat memilih karyawan dengan pengetahuan perusahaan dan keterampilan teknis. Self-Initiated Global Assignment. Individu dapat memilih di mana dan kapan harus pindah. Individu mengambil tanggung jawab untuk mencari pekerjaan dan memindahkan keluarga. Individu mungkin perlu mengambil pekerjaan di bawah apa yang dia terbiasa di negara asal. Kadang-kadang individu dapat menegosiasikan paket menarik ketika organisasi tidak dapat menemukan hal itu. Long and short term global assignment. Penugasan jangka pendek karakteristiknya pengetahuan yang mendalam, ahli negara, sasaran pembangunan kompetisi antar budaya. Penugasan jangka pendek karakteristiknya pengetahuan luas, ahli keanekaragaman, sasaran pembangunan kompetensi dan mobilitas multikultural. Long term global assignment. Principal role atau peran utama meningkatkan manajemen perusahaan induk dan kontrol atas operasi lokal. Mengisi kesenjangan posisi atau keterampilan yang disebabkan oleh kurangnya bakat lokal, misalnya transfer teknologi. Mengembangkan manajer perusahaan induk yang berpengalaman untuk penugasan atau promosi asing yang lebih menantang ke markas induk perusahaan. Mengembangkan manajer lokal yang berpengalaman untuk penugasan yang lebih menantang atau promosi ke markas induk perusahaan. Advantage atau keuntungan, menyediakan peluang berkelanjutan untuk pengawasan ketat dan kontrol operasi lokal. Mudah menanamkan nilai-nilai bisnis perusahaan induk. Masalah-masalah lokal seringkali lebih mudah diidentifikasi dan dilaporkan kembali ke kantor pusat untuk resolusi. Dapat memfasilitasi lebih banyak komunikasi dan pelapor langsung, misalnya bahasa yang sama, kebiasaan yang sama ketika berkomunikasi dengan kantor pusat. Berguna ketika bakat lokal kurang, menyediakan tempat pelatihan yang baik untuk ekspatriat, untuk promosi ke posisi eksekutif perusahaan induk masa depan. Dapat memfasilitasi pendampingan langsung dari karyawan dan manajer lokal untuk tanggung jawab eksekutif di masa depan.
Advantage atau kerugiannya biaya perusahaan induk untuk membayar ekspatriat dan keluarga. Kesamaan budaya persahabatan dan hubungan antara ekspatriat dan perusahaan induknya dapat berfungsi untuk mengurangi kepercayaan pada manajer lokal dan perusahaan. Bakat manajerial lokal seringkali dikembangkan hanya sejauh yang diinginkan manajer ekspatriat, menghambat pelatihan lokal dan upaya pembaharuan. Tugas asing dapat digunakan oleh perusahaan induk untuk menghapus manajer yang kurang efektif dari kantor pusat. Penugasan global dapat menyediakan banyak tekanan keluarga, baik di antara pasangan, misalnya konflik karir, dan dengan anak-anak. Izin kerja dan masalah perpajakan dapat menjadi masalah di beberapa lokasi. Repatriasi masalah bagi ekspatriat dan atau keluarga mereka. Short term global assignment. Principal roles atau peran utamanya memulai, memantau, atau menyelesaikan proyek baru di berbagai lokasi, mengkoordinasikan operasi dan rencana yang sedang berlangsung di berbagai lokasi, kirim pemecah masalah ke berbagai lokasi sesuai kebutuhan, pertahankan bakat yang sangat terampil yang mungkin ingin tetap di negara asal untuk gaya hidup, karir, dan lain-lain, memperluas kumpulan bakat yang tersedia untuk berbagai penugasan global. Advantage atau keuntungannya memberi perusahaan induk fleksibilitas yang lebih besar dalam mencocokkan manajer tertentu dengan rencana atau masalah global tertentu. Fleksibilitas berpergian ke lokasi di luar negeri seringkali membutuhkan sedikit perencanaan sebelumnya. Seringkali lebih hemat biaya daripada mendukung staf luar negeri secara permanen. Manajer dapat lebih mudah memelihara koneksi dan pertemanan di perusahaan induk, menyediakan global pengembangan untuk beragam manajer perusahaan induk. Disadvantage atau kerugiannya terkadang sulit bagi pengunjung jangka pendek untuk mengembangkan hubungan kinerja dengan manajer lokal karena singkatnya kunjungan. Perusahaan induk dapat kehilangan manfaat strategis dan pengamatan dan koneksi jangka panjang di lokasi. Pengunjung jangka pendek mungkin kurang diperlengkapi dengan baik dalam hal keterampilan linguistik pada ekspatriat. Konflik dengan manajer yang terus-menerus dalam perjalanan. Ketegangan fisik pada manajer dan keluarga mereka akibat perjalanan terus-menerus. Selanjutnya ada pertimbangan pribadi. Dalamnya ada motivasi untuk tugas asing, kesehatan fisik dan emosional, dan kemampuan bahasa. Lalu ada pertimbangan keluarga. Dalamnya ada harapan pasangan dan pekerjaan, peluang pendidikan lokal, kualitas kehidupan keluarga di tempat baru. Lalu ada pertimbangan karir, basis evaluasi kinerja dalam penugasan baru, pertahankan pengalaman asing, peluang untuk kembali ke perusahaan asal atau peluang kerja lainnya. Faktor-faktor kunci kesuksesan dalam penugasan di luar negeri. Pertama, ada motivasi untuk penugasan asing. Apakah manajer benar-benar tertarik untuk pergi ke luar negeri? Atau dia berbicara tentang hal itu, kenapa dia ingin pergi? Apakah ia termotivasi oleh masalah karir, komitmen perusahaan, atau tujuan pribadi? Lalu ada kesehatan fisik dan emosional. Banyak tugas di luar negeri yang melelahkan, dengan pertemuan bisnis di siang hari dan kewajiban sosial di malam hari. Tugas semacam itu bukan untuk pikiran atau tubuh yang lemah. Perusahaan harus memastikan bahwa manajer yang dikirim ke luar negeri secara fisik menghadapi tantangan. Mereka juga harus memastikan bahwa manajer tidak emosional yang tidak semestinya, yang dapat meningkatkan di luar kendali lingkungan asing yang penuh tekanan. Kematangan dan kemampuan berhubungan. Dapatkah manajer bekerja secara sendiri dan beradaptasi dengan situasi baru? Apakah manajer memiliki keterampilan interpersonal dan lintas budaya yang baik? Dapatkah manajer menerima orang lain apa adanya, atau harusnya ia mencoba untuk mengubahnya agar sesuai dengan cetakan yang telah ditentukan? Kemampuan
Belajar bahasa lokal memudahkan mempelajari budaya lokal. Ini juga membantu mengembangkan hubungan pribadi dan bisnis yang erat di luar negeri. Apakah manajer berbicara dalam bahasa lokal? Apakah dia mau belajar? Lalu ada family consideration in global assignment atau pertimbangan keluarga di dalam penugasan global. Manajer long term assignment-nya, beberapa perusahaan lebih memilih manajer dengan pengalaman di luar negeri untuk pertimbangan promosi. Manajer dapat kehilangan teman dan koneksi baik di perusahaan induk maupun di komunitas lokal. Short term assignment-nya, tingkat stres yang tinggi karena tekanan gabungan dari dalam negeri dan terbatasnya dukungan sosial saat berada di luar negeri. Spouses atau pasangan, long term assignment-nya, pasangan biasanya pindah dengan mitra asing. Tantangan karir ganda yang dapat ditekankan secara signifikan. Pasangan dapat kehilangan kontak dengan keluarga besar dan teman. Short term assignment-nya, pasangan biasanya tetap di rumah, sementara mitra manajer terus berada di jalan. Menekankan stres di antara pasangan bisa terjadi akibat perpisahan yang berkelanjutan. Children atau anak-anak, long term assignment-nya, anak-anak sering pindah dengan orang tua membuat keluarga tetap bersama. Anak-anak memilih banyak kesempatan untuk belajar tentang budaya lain, mendapatkan teman baru, belajar bahasa baru, mengalami masa yang akan baru. Seperti orang tua, anak-anak sering mengalami goncangan budaya, membutuhkan penyesuaian yang signifikan ke lokasi baru dan keadaan yang berubah, misalnya kehilangan teman lama, tidak menyukai makanan lokal, dan lain-lain. Juga seperti orang tua, anak-anak sering mengalami tekanan repatriasi, misalnya menyesuaikan kembali ke sekolah lama, teman lama, dan lain-lain. Short term assignment-nya, anak-anak biasanya tetap di rumah dengan orang tua, teman, dan keluarga besar, tetapi tanpa orang tua berpergian. Tidak ada perubahan dan potensi gejolak untuk anak-anak. Tidak ada kejutan budaya atau masalah masuk kembali untuk anak-anak. Mungkin merusak hubungan dengan atau kehilangan pengaruh atas anak-anak karena ketidakhadiran orang tua. Career consideration in global assignment atau pertimbangan karir di dalam global assignment. Long term assignment-nya sulit untuk mempertahankan koneksi, mungkin membuatnya lebih sulit untuk kembali, sulit untuk mengikuti perubahan kantor, rumah, misalnya perubahan proses atau teknologi, mungkin membuatnya lebih sulit untuk kembali. Keluar dari akal pikiran, mungkin kehilangan promosi penting atau peluang lainnya. Pengalaman internasional dapat menjadi aset penting untuk kemajuan karir di masa depan. Memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan budaya asing, tapi perlu menyesuaikan lebih karena keberhasilan tergantung pada proses koneksi lokal. Short term assignment-nya perlu memenuhi tanggung jawab dan menjaga hubungan dengan kantor pusat, sementara di luar negeri yang mengarah ke beban kerja ganda perlu mulai berjalan. Tidak ada waktu untuk belajar tentang negara baru, harus memulai bekerja dengan cepat. Waktu yang terbatas untuk belajar dan menyesuaikan dan tekanan untuk melakukan dapat menyebabkan stres tinggi dan kemungkinan kegagalan. Cara yang baik untuk mendapatkan pengalaman internasional tanpa mengganggu keluarga atau membuat komitmen jangka panjang. Luasnya pengetahuan yang diperoleh dari berbagai penugasan internasional jangka pendek dapat menjadi aset di negara asal. Ya, di sini saya akan menjelaskan adaptasi psikologis dalam budaya yang baru. Proses penyesuaian psikologis untuk budaya baru bisa sangat pribadi dan sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik individu, budaya yang terlibat, dan rincian situasi. Meskipun demikian, pengetahuan tentang tahapan umum dalam proses adaptasi sangat membantu dalam mengatasi dan memahami perasaan seseorang saat berada di luar negeri. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada honeymoon, di mana ciri-cirinya yaitu kedatangan, bersemangat,
sikap yang terlalu positif, dan harapan yang tinggi. Ya, artinya yaitu saat pertama kali tiba di lokasi asing, ekspatriat mungkin mengalami banyak kegembiraan dan hal-hal menarik, terkadang indah dan seringkali lucu. Daya tarik dengan hal-hal baru membuat kesulitan dan perbedaan yang ditemui tampak relatif kecil, dan orang yang sering melebih-lebihkan kemudahan penyesuaian dengan budaya asing. Periode ini dapat berlangsung dari hanya beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung pada orang, sifat penugasan, dan tingkat kesamaan antara negara asal dan negara tuan rumah. Yang kedua ada disillusionment, yaitu kekecewaan, di mana ciri-cirinya yaitu hari-hari awal, mulainya kemunduran, harapan yang tidak terpenuhi, dan sikap yang negatif. Yang artinya itu periode bulan madu berakhir dan euforia atau kegembiraan awal telah memudar. Perbedaan gaya hidup dan makanan yang kurang nyaman, dan kesulitan dalam mengatasi ketidakpastian terhadap lingkungan baru. Pada awal-awal nampak menyenangkan, seketika berubah menjadi menjengkelkan. Kesulitan ini menjadi semakin besar, dan orang-orang sering merasa kewalahan dan kelelahan secara psikologis. Yang ketiga yaitu ada adaptasi, di mana ciri-cirinya yaitu menetap di lingkungan asing, belajar untuk mengatasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan harapan yang realistis, di mana dalam adaptasi awal yaitu selama tahap ketiga adaptasi awal, orang mulai memahami budaya baru dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Tahapan ini masih dapat ditandai dengan perubahan suasana hati, tetapi besarnya atau intensitasnya kurang menonjol dibandingkan selama tahap kekecewaan. Tahapan yang keempat yaitu ada bikulturalisme, di mana ciri-cirinya yaitu akomodasi, merasa nyaman, dan harapan yang realistis. Artinya ekspatriat mulai mendapatkan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk berfungsi secara produktif dalam budaya baru dan mengalami rasa stabilitas. Beberapa orang mungkin merasa lebih baik daripada di rumah, yang lain mungkin merasa lebih buruk, tetapi dalam kedua kasus tersebut ada perasaan baru tentang stabilitas, kenyamanan, dan kompetensi. Selanjutnya akan menjelaskan cara lain untuk berpikir tentang kejutan budaya, dengan mempertimbangkan bahwa stres yang terkait dengan penyesuaian dengan lingkungan budaya yang baru tidak berbeda dengan jenis stres lainnya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kemampuan internal kita dan tuntutan lingkungan yang baru. Misalnya itu memulai pekerjaan baru, memulai kuliah, atau mempunyai anak. Seperti halnya dengan jenis stres lainnya, beradaptasi dengan lingkungan budaya yang baru menawarkan kesempatan unik untuk mengubah dan menciptakan kembali diri kita sendiri. Yang kedua yaitu setiap orang berbeda dalam seberapa mudah mereka beradaptasi dengan situasi baru, betapa mudahnya mereka mengembangkan hubungan baru, dan seberapa nyaman mereka dengan ambiguitas dan untuk kehilangan kendali sementara. Demikian juga keadaan individu sangat bervariasi, baik itu dapat membantu atau dapat menghambat adaptasi. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan eksternal, yaitu di mana ekspatriat terbenam memiliki peran penting dalam membentuk proses dan tingkat penyesuaian. Misalnya beberapa negara lebih terbuka untuk orang asing daripada yang lain, dan dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung orang asing, yaitu dalam bentuk pelatihan bahasa, pusat informasi, dan kelompok pendukung lainnya. Mungkin juga ada variasi penting di negara yang sama. Selanjutnya ada strategi mengatasi kejutan budaya, di mana dalam strategi mengatasi kejutan budaya itu ada tantangan menghadapi kejutan budaya. Tantangannya yaitu pikiran dan tubuh berusaha untuk
beradaptasi, dan berdamai dengan lingkungan budaya yang baru. Biasanya gejala yang dapat timbul dalam menghadapi kejutan budaya meliputi frustasi, kecemasan, kekecewaan tinggi, depresi, dan susah tidur. Strategi yang kedua itu ada efek buffering pada goncangan budaya atau kejutan budaya. Yang pertama itu belajar tentang lingkungan lokal. Belajar tentang lingkungan lokal yaitu budaya itu kompleks, terpecah-pecah, dinamis, dan istimewa. Pengetahuan budaya sering berguna untuk menjelaskan perilaku, tetapi jarang untuk memprediksinya. Setiap situasi adalah unik, dan tidak mungkin untuk memprediksi konflik budaya yang mungkin dialami seseorang. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, belajar tentang budaya lokal, sejarah, dan geografi dapat membantu orang memahami lingkungan dan situasi baru yang mereka hadapi, dan akan memfasilitasi percakapan dengan penduduk setempat. Yang kedua ada belajar bahasa lokal, yaitu bahasa adalah saluran utama informasi budaya. Mempelajari bahasa lokal dapat menggunakan proses adaptasi. Mempelajari bahasa tuan rumah dapat memberikan perasaan berada dalam kontrol dan memfasilitasi komunikasi dengan lokal. Selain itu, penduduk setempat sering lebih mudah menerima tamu asing jika mereka berbicara dengan bahasa setempat, bahkan jika hanya dengan cara yang belum sempurna. Buffering effect yang ketiga itu ada mengenal diri sendiri, di mana artinya itu diberikan tantangan untuk mengenal negara tuan rumah. Pengetahuan terbaik yang bisa diambil oleh orang asing dalam penugasan asing adalah pengetahuan tentang budaya mereka sendiri dan tentang diri mereka sendiri. Pertama, orang asing cenderung bertanya kepada Anda tentang negara dan budaya yang mungkin belum pernah Anda pikirkan. Banyak ekspatriat melaporkan belajar tentang negara mereka sendiri, tetapi mereka berada di luar negeri. Kedua yaitu mengetahui bagaimana budaya Anda sendiri telah mempengaruhi Anda dan membantu Anda untuk melihat situasi dengan lebih netral. Yang keempat yaitu menjelajahi lingkungan setempat. Setibanya di lokasi asing dimungkinkan untuk mengambil langkah-langkah yang akan memudahkan proses kejutan budaya. Sebagai titik awal, penting untuk mengenal lingkungan Anda dengan tepat dan membangun rasa kontrol terhadap lingkungan Anda. Hal-hal sederhana seperti membuat tempat Anda terasa lebih nyaman dan berjalan di sekitar lingkungan akan membantu membangun rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan. Berpetualang adalah satu-satunya cara untuk belajar tentang lingkungan asing dan memulai proses penyesuaian. Yang kelima, yaitu gunakan penerjemah budaya. Setelah menetap di negara baru, seringkali merupakan ide yang baik untuk mencari mentor atau penerjemah budaya mereka. Mereka adalah individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang kedua budaya dan dapat membantu pendatang baru memahami apa yang mereka alami. Penerjemah budaya terbaik biasanya memiliki pengalaman internasional sendiri yang memungkinkan mereka untuk mengenali dan menafsirkan perbedaan budaya serta alasan dibalik mereka. Yang terakhir itu ingat mengapa Anda ada di sana. Itu juga membantu untuk tidak kehilangan alasan Anda memulai tugas asing di tempat pertama, apakah itu kesempatan profesional, pilihan gaya hidup, atau hanya petualangan. Mengingat bagaimana pengalaman akan membantu Anda tumbuh dapat membuat hal-hal sedikit lebih tertahankan. Beberapa orang melaporkan mendapat manfaat dari menulis jurnal pribadi atau blog sebagai cara untuk melacak pengalaman mereka untuk mengamati kemajuan mereka. Nah, strategi yang terakhir itu improved work and well-being, yaitu peningkatan pekerjaan dan kesejahteraan. Yang ditingkatkan yaitu psikologis dan tingkat-tingkat fisiologis, penyesuaian dengan lingkungan lokal yang baru. Selanjutnya akan menjelaskan tentang strategi akulturasi, yaitu proses adaptasi ke lingkungan budaya yang baru dapat melibatkan
akulturasi atau perolehan praktik budaya baru di area yang luas, termasuk pembelajaran bahasa baru dan dekulturasi, yaitu penghapusan pembelajaran setidaknya beberapa praktik budaya seseorang yang lama, dan paling tidak dalam arti bahwa respon baru diperlukan dalam situasi yang sebelumnya akan membangkitkan respon lama melalui trial and error. Orang menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan lingkungan baru yang lebih baik dengan belajar bagaimana berperilaku seperti penduduk setempat atau menemukan perilaku alternatif yang nyaman dan dapat diterima. Strategi akulturasi ada 3, yaitu separation, assimilation, dan integration. Strategi separasi yaitu terjadi ketika individu menghidupi nilai-nilai yang ada pada budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari interaksi dengan yang lain. Contohnya itu, manajer dapat mencoba mempertahankan praktik budaya rumah mereka dan menolak untuk mengadopsi praktik-praktik dan interaksi dengan budaya lokal. Membatasi interaksi mereka dengan penduduk setempat seminimal mungkin. Yang kedua ada strategi asimilasi, yaitu terjadi ketika individu tidak berkeinginan memelihara identitas kulturalnya dan lebih memilih interaksi harian dengan budaya yang lain. Ini merupakan kebalikannya dari strategi separasi. Contohnya itu, manajer dapat bekerja untuk berasimilasi di lingkungan lokal dan menjadi lingkungan yang asli. Mereka melepaskan kebiasaan dan asumsi budaya asli mereka serta menggabungkan kebiasaan dan asumsi lingkungan budaya yang baru. Yang ketiga itu ada strategi integrasi. Strategi integrasi terwujud ketika seseorang memiliki ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun interaksi harian dengan kelompok lainnya. Contohnya itu, manajer menggunakan strategi integrasi dalam bekerja untuk mengintegrasikan kedua budaya. Mereka mampu mempertahankan aspek-aspek penting dari budaya rumah mereka, sementara pada saat yang sama membangun hubungan yang sukses di lingkungan lokal. Selanjutnya akan menjelaskan tentang mempengaruhi kesuksesan akulturasi, yaitu proses adaptasi sosial budaya tergantung pada beberapa variabel, termasuk pengetahuan budaya, jarak budaya, sikap antar kelompok, misalnya bagaimana kelompok budaya yang terlibat saling memahami, kompetensi multikultural, dan peran yang dimainkan seseorang dalam lingkungan yang baru. Untuk memulainya beroperasi dengan sukses dalam lingkungan budaya baru membutuhkan pemahaman norma, aturan, dan harapan budaya lokal. Paparan budaya sebelumnya dan ketersediaan penerjemahan budaya cenderung mempercepat proses adaptasi dengan membantu individu memahami situasi baru dengan cepat dan meminimalkan jumlah percobaan dan kesalahan yang diperlukan untuk mengidentifikasi perilaku yang sesuai. Di dalam mempengaruhi kesuksesan akulturasi itu ada 5. Yang pertama itu mempelajari pengetahuan budaya, yang artinya itu memahami norma, aturan, dan harapan. Yang kedua ada cultural distance, yaitu jarak budaya. Jarak budaya yaitu kesamaan antara budaya rumah dan budaya lokal. Yang ketiga itu ada intergroup attitudes, itu sikap antar kelompok, itu baik sikap positif maupun sikap negatif dari budaya lokal. Yang keempat ada multicultural competence, itu kompetensi multikultural, yaitu kapasitas untuk bekerja dengan sukses dalam lintas budaya. Yang terakhir yaitu ada peran individu, yaitu tugas dan tanggung jawab pekerjaan, termasuk akses ke masyarakat setempat. Selanjutnya akan menjelaskan tentang mengelola repatriasi. Repatriasi mengacu
pada proses mengembalikan ekspatriat ke negara asal mereka. Pemulangan dapat terjadi karena penugasan telah selesai, alasan keluarga, kegagalan, atau ketidakpuasan. Meskipun repatriasi kadang-kadang dapat menyebabkan kejutan budaya sebanyak ekspatriasi, organisasi dan manajer seringkali melihat efeknya. Ketika pulang, manajer dapat menghadapi kejutan budaya terbalik. Kejutan budaya sebaliknya dapat terjadi karena ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau gaya hidup lama di negara asal. Kegembiraan perjalanan asing hilang. Terkadang seorang ekspatriat kembali ke pekerjaannya sebelumnya dan merasa diturunkan jabatan atau karena bosan. Di lain waktu, majikan mungkin telah mengalami perubahan besar dan keterampilan ekspatriat tidak lagi berguna atau dihargai. Selain itu, atasan dan kolega mungkin tidak menghargai pengalaman internasional atau keterampilan yang diperoleh di luar negeri. Masuk kembali juga dapat menjadi tantangan pada tingkat pribadi. Keluarga dan teman-teman mungkin telah pindah. Hal itu membuat teman baru atau memperoleh minat baru dan tidak lagi tersedia seperti sebelum mereka berangkat. Dalam strategi mengatasi ekspatriat kembali itu ada 3, yaitu ada alienated returners atau kembali teralienasi, yang artinya menolak nilai dari negara asal, tidak bisa menerapkan pengalaman asing mereka, dan ingin kembali ke lokasi asing. Yang kedua ada resocialized returners, yaitu pengembalian yang disosialisasikan kembali, upaya untuk mengintegrasikan kembali ke budaya negara asal masuk atau menolak pengalaman asing mereka. Yang ketiga ada proactive returners, yaitu pengembalian proaktif, yaitu pulang ke rumah dengan energi yang baru dan optimisme, serta ingin memanfaatkan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, strategi untuk hidup dan bekerja secara global. Strategi yang pertama yaitu pahami lingkungan baru Anda. Ada banyak hal yang dapat dilakukan individu dan keluarga untuk mempersiapkan diri mereka untuk transisi yang lebih mudah. Sebagian besar ini tidak sulit, meskipun beberapa dapat menjadi tantangan, misalnya belajar bahasa lokal. Semakin banyak orang dapat belajar tentang lingkungan baru mereka sebelum kedatangan, semakin siap mereka untuk menetap dan mulai bekerja. Yang kedua ada terus mengembangkan kompetensi multikultural, yaitu strategi kedua untuk membantu hidup dan bekerja secara global, melibatkan pengembangan diri yang berkelanjutan. Dengan kata lain, seperti dibahas sebelumnya dalam buku ini, manajer yang berhasil adalah orang-orang yang dapat mengembangkan kompetensi multikultural. Ini melibatkan pembelajaran berkelanjutan baik tentang diri sendiri dan orang lain, dan pengembangan pribadi dan manajerial. Yang ketiga yaitu membuat sendiri di rumah. Akhirnya, hidup dan bekerja secara global dapat menjadi peluang besar untuk mempelajari hal-hal baru dan memajukan karir seseorang. Penugasan asing memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan manajerial baru, meningkatkan toleransi terhadap ambiguitas, mengembangkan perspektif dan cara berpikir baru, dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk bekerja dengan orang lain. Namun, memanfaatkan peluang ini membutuhkan fleksibilitas dan tingkat kesadaran yang tinggi. Dalam analisis terakhir, mungkin kunci utama kesuksesan adalah kemampuan manajer untuk menjadikan dirinya betah di lingkungan mereka. Strategi dalam memahami lingkungan baru Anda itu ada 4, yaitu yang pertama, mulai belajar lingkungan baru Anda sebelum keberangkatan. Yang kedua, jika Anda memiliki pasangan atau keluarga yang terlibat, itu akan membantu dalam proses adaptasi. Yang ketiga yaitu menjangkau calon kontak di lokasi yang baru sebelum keberangkatan. Yang keempat yaitu membangun basis dukungan untuk mempertahankan kontak di rumah.
Sedangkan strategi dalam terus mengembangkan kompetensi multikultural itu ada 4, yaitu terus mengembangkan keterampilan, kesadaran diri, dan empati Anda. Yang kedua, merefleksikan pengalaman baru Anda. Yang ketiga, membangun kapasitas Anda untuk fleksibilitas perilaku. Yang keempat yaitu pikirkan sebelum bertindak. Yang ketiga, strategi dalam buat dirimu di rumah itu ada 4. Yang pertama, jadilah dirimu sendiri dengan keterampilan. Yang kedua yaitu temukan tempat atau peran Anda di lingkungan yang baru. Yang ketiga, memfasilitasi integrasi Anda ke lingkungan lokal melalui berbagi informasi. Yang keempat yaitu banyakin budaya sabar dengan orang asing karena perbedaan budaya yang terjadi. Yang kelima, jangan anggap diri Anda terlalu serius.